Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, bahagia, dan tetap semangat. Oke, dalam kesempatan kali ini insya Allah Ibu akan menerangkan mengenai unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik karya sastra. Apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, yuk kita kupas apa saja yang menjadi unsur intrinsik sebuah karya sastra atau cerita. Ini ada 7 unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, penokohan ini ada beberapa. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh atau pelaku atau pemeran utama yang menjadi pusat dari cerita yang memiliki sifat baik. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah antagonis. Antagonis ini merupakan lawan dari tokoh protagonis. Kalau tadi pemeran utama yang memiliki sifat baik, kalau antagonis itu kebalikannya. Berarti dia adalah pelaku atau tokoh utama yang menjadi pusat dari cerita tetapi yang memiliki sifat buruk. Yang selanjutnya adalah tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya adalah tokoh figuran. Nah, tokoh figuran ini merupakan tokoh pembantu atau pelengkap dari sebuah cerita. Jadi pelengkap atau pendukung dari sebuah cerita. Selanjutnya yang ketiga adalah alur cerita. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur ini ada 2 macam. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju itu merupakan peristiwa-peristiwa yang diutarakan mulai awal sampai akhir atau masa kini menuju masa mendatang. Sedangkan alur mundur itu peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu, baru menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan, kemudian masa lalu dari salah satu tokoh dalam cerita. Yang selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting itu mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Yang pertama adalah waktu. Waktu itu adalah kapan cerita itu terjadi. Misalnya pagi, siang, malam, kemarin, besok, dan kemudian latar tempat.
Latar tempat itu merupakan di mana pelaku berada atau cerita terjadi. Sekolah, di kota, di ruangan. Kemudian suasana. Nah, suasana ini berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Misalnya sedih, senang, bahagia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, ini yang kemarin cukup banyak yang bertanya mengenai sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita atau cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang pertama adalah dia sebagai orang pertama. Nah, biasanya itu ada cirinya. Jadi pengarang itu berfungsi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita, terutama sebagai pelaku utama. Nah, biasanya diceritakan pelaku utamanya itu sebagai aku, saya, atau kata ganti orang pertama jamak, kami atau kita. Kemudian sudut pandang sebagai orang ketiga. Nah, sudut pandang sebagai orang ketiga, pengarang berada di luar cerita. Ia menuturkan tokoh-tokoh di luar, tidak terlibat dalam cerita. Nah, biasanya pelaku utamanya ada kata ia, dia, kata ganti orang ketiga jamak, atau mereka. Yang keenam adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Nah, ini biasanya banyak sekali gaya bahasa. Salah satu contohnya misalnya yang sering kita dengar atau terkenal itu hiperbol. Jadi hiperbol itu gaya bahasa yang sengaja dibuat secara berlebihan. Misalnya, riuh sekali suasana di sini, kepalaku mau pecah rasanya. Jadi dilebih-lebihkan. Kemudian yang ketujuh adalah amanat. Nah, ini yang terakhir, biasanya suka ada amanat. Jadi amanat itu adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.